Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Maijun Billah, guru mata pelajaran informatika di SMK Negeri 1 Karangdadap. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman praktik baik dalam mengajar, khususnya mengenai pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pelajaran saya, pelajaran siapa? Mana? Tentang apa materinya? Oh, berarti praktek kejuruan ya? Oke. Sebelumnya saya absen dulu. Alisa Syafa. Saat ini ada yang kurang sehat? Ada? Siapa yang sakit? Umi mana Umi? Oke. Nanti ke UKS saja. Ada kalanya hari ini kita sehat, besok juga ternyata sakit. Jadi tidak mestinya. Mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi, bagaimana cara kita untuk menyampaikan pendapat kita kepada teman-teman kita dan kepada orang lain. Kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Sesuai dengan apa yang sudah tadi kita bentuk kelompoknya. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa atau 5 orang. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Setelah menemukan kelompok, dipimpin ke setiap kelompoknya siapa yang menjadi ketua kelompoknya seperti biasa, ya. Siapa yang bertugas menjadi pengambil video atau fotonya, siapa yang bertugas untuk mencari materinya, dan siapa yang bertugas untuk sebagai juru bicara atau nanti yang mempresentasikan. 30 menit ya kita eksplorasi lingkungan kita. Menurut kelompok kalian, tempat mana yang membuat kalian paling tertarik di lingkungan sekolah ini, ya? Ini bunga apa teman-teman? Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa setiap murid memiliki kesiapan belajar yang berbeda setiap harinya. Faktor seperti suasana hati, interaksi sosial, dan lingkungan sangat mempengaruhi cara mereka belajar. Saya merasa perlu menciptakan suasana belajar yang relevan dan menyenangkan agar murid dapat mencapai potensi maksimalnya. Dari sinilah saya mengembangkan pendekatan silver, yaitu sumber, inovasi, lingkungan, variasi, eksplorasi, dan relevan. Catat. Indri aja yang nyatat. Coba banget gak sih? Pendekatan ini tentunya selaras dengan kurikulum Merdeka yang mendorong pembelajaran berdiferensiasi. Saya berupaya memastikan bahwa murid dapat memilih jalur belajar sesuai minat mereka, sambil tetap mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Melalui pendekatan ini, murid diberi kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan sekolah dan mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mereka. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah mengidentifikasi kebutuhan murid setiap hari. Kesiapan mereka berubah-ubah, dan saya harus bisa menyesuaikan pembelajaran agar tetap menyenangkan dan produktif. Mengamati tanaman, gedung, bahkan karya seni, sambil mendiskusikan potensi di balik setiap elemen tersebut. Melalui aktivitas ini, murid belajar membuat presentasi berbasis minat mereka dengan cara yang lebih efektif dan penuh semangat. Ternyata memahami kebutuhan dan minat murid sangat penting untuk membuat mereka merasa dihargai. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan penuh makna. Salah satu pengalaman yang membuat saya bangga adalah ketika mereka mampu mempresentasikan hasil eksplorasi mereka dengan sangat baik, memahami lebih dalam tentang lingkungan sekitar, dan bahkan menemukan filosofi yang tersirat dari objek yang mereka amati. Setiap kelompok mengidentifikasi temuan-temuan apa tadi yang diperoleh, ya, dibuat presentasi, ya, objek yang diamati memiliki potensi apa dan memiliki keberagaman yang seperti apa. Ya. Sebagai seorang guru, saya bangga bisa menciptakan suasana belajar yang bermakna bagi murid. Dengan pendekatan silver, saya berharap murid dapat terus termotivasi untuk belajar, mengeksplorasi potensi mereka, dan menghadapi hambatan belajar dengan semangat.
Saya yakin pembelajaran berdiferensiasi Ini ini sudah sampai bisa mana menjadi tadi? solusi bagi Tujuan. berbagai tantangan yang Upload kita nguploadnya sudah hadapi paham di ya? dunia pendidikan. Ya, untuk template-templatenya sudah cari yang sesuai keinginan ya. Kalau temanya tumbuhan berarti templatenya yang hampir kayak tumbuhan gitu. Ya, agak diseragamkan gitu. Ini ada kendala nggak? Ada kesulitan nggak di editnya? Terus tadi menemukan apa waktu waktu di lapangan? Bullying, oh yang bullying itu berarti. Kenapa memilih gambar itu? Bagus, ada maknanya ya, makna yang dalamnya. Silakan dilanjutkan. Gimana hasil observasinya ya? Nanti bisa disampaikan kepada teman-temannya yang ada di kelas ini. Silakan untuk kelompok yang sudah siap bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukisan dilarang bullying. Bullying adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali oleh individu atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain. Apa sih dampak bullying bagi korban? Menyebabkan masalah mental seperti gangguan cemas maupun depresi. Penurunan kepercayaan diri, menyakiti diri sendiri. Menjadi kebiasaan ya. Jadi orang-orang yang suka bullying itu biasanya orang-orang yang ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Dirinya itu pengen seperti dilihat oleh orang lain bahwa saya itu lebih superior dari diri kalian gitu ya. Jadi istilahnya yaitu menganggap bahwa orang-orang di sekitar saya itu di bawahnya saya. Nah, orang-orang di sekitar saya itu lebih lemah dari saya dan harus nurut dengan saya. Itu termasuk efek dari bullying. Ya. Jadi orang yang bullying itu orang yang ingin dianggap dirinya sebagai seorang yang lebih daripada orang yang dibully tersebut. Ya. Ternyata efek bullying itu dalam sekali ya. Refleksi terhadap diri kamu. Kamu mau ngapain kalau ada yang bullying atau ada yang teman berpotensi bullying, kamu mau ngapain? Membela korbannya. Saya membela korbannya. Ingin membela korbannya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Yang pertama ada bunga trimezia. Bunga ini juga memiliki khasiat kesehatan. Salah satunya dapat membuat otot rileks kembali. Bukit Tinggi Sumatera. Dan Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial kerajaan Belanda. Menurut kalian, apa yang paling menyenangkan selama observasi? Tidak membosankan. Apalagi sekali tidak membosankan. Menemukan hal baru. Mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa ada manfaat untuk diri kita dan terus menumbuhkan bahwa kita itu mau dan berproses untuk selalu terus dan mau terus belajar. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Ya, sama-sama. Praktik baik ini sudah saya diseminasikan pada Festival Kurikulum Merdeka Volume 5 yang diselenggarakan oleh Kampus Pemimpin Merdeka. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 800 peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Saya berkesempatan berbagi pengalaman bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi murid. Sesi berbagi ini memberikan saya kesempatan untuk menginspirasi rekan sejawat, dan saya merasa bangga dapat berbagi praktik yang bisa berdampak lebih luas tidak hanya di sekolah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.